Ketakutan. Ketakutan. Iya. Mas Andro kayaknya dingin banget. Ya enggak sih Mbak. Mbak Nuri. Perhatian sekali Mbak Nuri. Enggak. Nunjukin sarung aja Mbak. Sarung bodol, sarung ruwet, sarung memet. Yang konten ini. Jadi sekali lagi bahwa ketika ketakutan itu terstruktur ya, jadi akan kembali lagi. Selama ini tidak dibongkar, maka dia akan terus. Senangnya itu rasanya. Apa? Rumput laut. Oh, motor thank you, Mbak. Enak. Jadi kayak Kok, gitu. Mbak? Wih, Gua ono gane. Lu ada di Sandro Jabri kalau sampai nonton. Gua Hah? tempatnya ono gua oke. Di Sandro Jabri kalau sampai mau nonton kok nonton ini. Di YouTube ada. Jadi buat teman-teman semuanya, membongkar rasa takut tadi adalah yang pertama, tambahlah pengetahuan kalian. Weh ngisin ya. Weh. Terus resep supaya nggak takut lagi gimana? Dia berkumpullah dengan orang-orang yang berani. Sekarang coba saya sampaikan. Awalnya orang-orang yang takut, orang-orang yang frustasi menghadapi majikan, ketemu temen yang hidup di luar, terus diajak, kok menarik ya hidup di luar. Gimana Mas Sandro di situ? Maksudnya gimana iki piye Mbak Ramadhani, gak paham. Jadi ada beberapa, bukan berapa ya, banyak teman-teman kita yang awalnya takut, merasa frustrasi, depresi di dalam rumah. Kemudian dia mencari komunitas, mencari kelompok, mencari golongan yang memang isinya pemberani. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi overstay. Nah, ini salah satu bentuk juga menanggulangi rasa takut, tapi jatuhnya membawa teman-teman untuk melanggar. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh positif melawan rasa takut, tapi di jalan yang salah. Seperti itu. Tapi sekali lagi, mungkin saya bisa ngomong salah, tapi bagi mereka itu pilihan. Itu yang harus mereka mau hadapi. Sama-sama kok ke Hongkong cari uangnya. Ke Hongkong sama-sama cari uangnya. Kenapa saya harus mempertahankan yang hanya 473? Kenapa nggak sekalian saya ngambil resiko yang gede sekalian, 15.000 atau 12.000? Nah, pertanyaannya kan balik ke situ. Nah, buat teman-teman sekali lagi, besok tanggal 26 aku transit juga di Singapura. Wah, 26 saya sudah di Surabaya Mbak, sudah di rumahnya mertua paling, Pondok Mertua Indah. Butuh sabar. Hah? Butuh sabar. Ya harus mesti dijemput. Zaman now. Gak enek zaman now ini. Kayak travel. Ya? Gak payu travel. Jadi itu salah satu contoh. Nah, terus rasa takut lagi kayak gini. Yang bisa terselesaikan. Ada ya teman-teman, dulunya menghadapi majikan nggak berani, terus akhirnya masuk ke kelompok organisasi. Wah, masuk, kumpul, wah cerita, wah akhirnya aku mau nggak mau, hari Minggu libur nggak mau kerja, aku harus pulang jam 10. Lah itu salah satu membangun keberanian. Jadi bergaul dan berkumpul. Lancar Mas Sandro, yang cantik, selamat sampai tujuan. Terima kasih Mbak Ramadhani. Kalau transitnya panjang, oh
Mbak Ramadhani ini yang saudaranya ada di luar, dia mau keluar sebentar. Kalau nggak salah sih, ya kalau nggak salah sih ya, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi sekali lagi, pertama kali saya juga datang ke Hong Kong, supaya saya nggak ada rasa takut. Saya itu saya itu meriset. Jadi saya melihat dari map. Karena yang terkenal waktu itu di Hong Kong itu Victoria Park. Wah. Saya cari di Google, kayak apa sih bentuknya Victoria Park. Di Google Earth itu tak lihat juga di Victoria Park itu kayak apa. Terus hari Minggu di Victoria Park itu aku lihat gambar-gambar. Oh, ternyata di situ tempat berkumpulnya teman-teman. Waktu itu ya, ini kita flashback di 2000. Udah cukup. Thank you. Kita flashback. Bikin minum. Mbak, bikin teh Fuyan. Nanti iki samain cuci Fuyan. Karo cangkirmu kok. Jadi flashback di Victoria Park waktu itu saya bayangkan. Saya data primer informasi tentang Victoria Park itu hanya yang satu temanku SMA yang jadi dosen satu. Yang kedua adalah Mas siapa lah? Aku lupa. Mas Fahmi. Was Fahmi Panimbangan tak sebut lagi ya. Dari temanku Jemblung yang nulis disertasinya tentang buruh migran. Nah, saya cuma dikasih tahu bahwa di situ ada toilet buka 24 jam. Kamu cukup cuci muka, kamu mandi bisa. Beol bisa wis. Kamu pasti bisa. Nah, untuk menepis atau menipiskan ketakutan tadi, saya cari lagi kok apa kira-kira ketika aku ada di situ, kesempatan-kesempatan apa yang ada, hal-hal apa yang bisa muncul. Ternyata di situ juga adalah ketika Victoria Park menjadi tempat berkumpulnya orang, ternyata di situ juga tempat berkumpulnya uang. Nah, itulah teman-teman. Jadi akhirnya begitu saya cek Victoria, pedagang dan semuanya, ternyata yang keluar adalah bakul jamu. Nah, dari situ saya sudah mengantongi satu data bahwa ada bakul jamu. Tak lihat, ternyata di YouTube-nya anak-anak itu muncul, dia joget-joget dan jualan. Wes, ini menjadi sasaran sebelum saya berangkat ke Hong Kong. Nah, sama waktu itu saya juga ke Jepang. Nah, agar supaya aku mendapatkan jalan di Jepang, aku harus bagaimana? Nah, satu-satunya jalan yang saya ambil, yang saya lakukan adalah ternyata saya berkumpul di masjid. Nah, di masjid itu ternyata ada bursa pekerjaan. Nah, dari situlah teman-teman pengalaman saya. Jadi sekali lagi bahwa membayangkan Hong Kong itu jangan hanya cuman dilihat ketika hari Minggu. Ya kan, teman-teman itu selalu membayangkannya hari Minggu, fotonya cakep-cakep, ya kan, keren-keren. Jadi seperti itu. Itu yang membuat akhirnya begitu menghadapi kenyataannya down. Pada saat down, frustasi, ya akhirnya muncullah minta suaka alias paper, wes lebih memilih ke situ atau memilih overstay, sama-sama cari uangnya. Kenapa nggak sekalian cari uang yang gede? Nah, sekali lagi, jadi seperti itu. Nah, saya setelah episode saya tahu Victoria Park, episode berikutnya adalah berapa umur visa di Hong Kong. Nah, ini juga saya pelajari. Sebelum saya masuk ke Hong Kong, saya juga belajar dulu. Ternyata umur visa di Hong Kong itu untuk orang Indonesia 30 hari. Makanya aku harus punya kesempatan. Bagaimana cara saya di dalam 32 hari itu sudah bisa dapat uang. Paling tidak buat pegangan. Orang jelas-jelas kita berangkat itu bondo nekat, bonek. Makanya modalnya adalah apa? Pengetahuan. Kalau teman-teman bilang modalnya bukan uang, modalnya adalah pengetahuan, Pak. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, pengetahuan is knowledge. Ya, selamat malam Mbak Comelia. Malam-malam ini daripada ngantuk kita ngonten.
Jadi ngajak ngobrol teman-teman. Jadi seperti itu. Semoga selamat sampai tujuan Mas. Oke Mbak Eva Teresa, terima kasih. Selamat istirahat ya. Kalau yang mau istirahat, yang kalau masih mau ngobrol-ngobrol boleh komen-komen. Jadi modal dalam hidup saya itu sebenarnya kalau dibilang uang itu ya nggak ada. Sekarang uang aja saya kasihkan sama istri. Mau tidur masih klik YouTube, ada Mas Andro live. Oh iya ya, terima kasih. Berarti notifikasi sampean bunyi Mbak. Jadi seperti itu ya. Modal tak kira video tok. Oh ternyata live. Jadi modal saya hidup itu adalah pengetahuan. Karena saya berpikir ketika kita punya pengetahuan, maka uang itu bisa dihasilkan. Jangan dibalik, kalau nggak punya uang kita nggak punya pengetahuan. Nah ini yang keliru. Nah makanya kita harus perbanyak pengetahuan dulu supaya, sekali lagi supaya kalau pengetahuan kita banyak, maka kita bisa mengerucutkan pengetahuan itu bisa diarahkan untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kok sampai live malam-malam Mas Andro? Iya lagi di Canggih terminal. Ini transit Mbak, daripada bengong kita mending ngedabul aja. Ngedabul yang ya mudah-mudahan ada manfaatnya ke ngedabulan saya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa keberanian itu muncul ketika kita sudah mempunyai pengetahuan. Makanya perbanyak pengetahuan. Dan bagaimana hari-hari ini seperti ini memperbanyak pengetahuan? Wah banyak caranya. Tanya sama temen, baca buku, nonton konten. Yang terjadi hari-hari ini itu kadang-kadang begini nih. Yang ditonton itu adalah TikTok yang kontroversi, ya kan? TikTok yang memberikan informasi di mana bahwa informasi itu kalau kita logika apakah berdasarkan kenyataan dan fakta. Yang paling rame kenceng kemarin tentang persoalan BPJS, tentang persoalan IMEI, tentang persoalan macam-macam kayak gitu. Saya nggak punya akun TikTok, ya sama sih Mbak. Saya baru bikin kemarin, cuman nggak tahu baru mau mulai. Saya soalnya gini loh, banyak teman-teman yang di Hongkong itu ternyata tergiur dari nonton di TikTok. Kue iso loh, kayak rumput laut karo mbaknya. Jadi seolah-olah ketika nampil di TikTok, kemudian kita menelaah kebenaran dari berita yang di TikTok itu sudah enggak. Paling full nonton kontennya Mas Andro dan Miss Yuni, kadang kontennya Mbak Yuli, Mbak Comel ya. Yang lain ya ditonton tuh Mbak. Yang marah-marah itu ya ditonton, yang screenshot, yang nyeritain kejadian-kejadian di Hongkong boleh lah untuk referensi. Saya merasa lebih pintar sekarang. Yes, harus dong. Harus. Akhirnya sampean enggak. Kalau saya pikir saya merasa lebih pintar, mungkin semakin percaya diri. Nah, itu aku senang. Aku apa wis tak tonton. Aku apa wis tak tonton Mas Andro. I don't like yang angry. Saya nggak suka yang marah-marah. Dia nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dibilang marah ya Mbak, saya nggak marah. Pusing kepalaku kalau nonton yang angry. Ya, sebenarnya nggak marah. Cuman kadang-kadang saya melakukan atau meninggikan volume suara saya agar mereka benar-benar bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang seperti itu, ya. Soalnya dengan perkataan yang lembut, yang tenang, itu kadang nggak masuk di dalam kepala mereka, Mbak. Ya, mohon dimaafkan. Jadi kita sebenarnya bukan marah sih, tapi lebih ke arah
meninggikan volume suara agar yang mendengar itu mau memperhatikan. Sebenarnya lebih ke arah sana sih, bukan marah-marah. Ya setuju Mas Andro. Ya nggak apa-apa. Sekali lagi ya namanya pemikiran seseorang, namanya sense of psychology. Guys. Jadi seseorang dianggap kalau suaranya tinggi itu marah, ya nggak apa-apa. Aku suka Mas Andro ngelawak. Kayak pelawak ngelawak. Jadi gini, di saat kita membicarakan hal yang serius, kemudian kita belokkan untuk ke arah yang humor, itu butuh energi loh Mbak, butuh memahami situasi dan keadaan. Lah kok jisone ditutup sing lanang? Cleaning. Bersihin. Lah terus nang ndi jiso lanang? Ya nanti habis ini setengah jam selesai. Kok kono ya? Wah, toilet. Ya Mas Andro paham kok saya. Karena kadang ada penelpon yang nggak paham-paham dan ngomong nggak ada titik komanya. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari resiko Mbak. Bagian dari resiko ketika kita sudah menerima telepon seseorang, karena sekali lagi kan kita tidak bisa memilih. Ya kan, orang itu apakah punya latar belakang yang apa, punya temperamental, atau mungkin punya tingkat pemahaman yang harus diulang beberapa kali. Jadi nggak apa-apa. Ya kita akan berusaha untuk menyampaikan. Kembali lagi ke pokok persoalan pada knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan. Jadi yang ingin kita bangun adalah pengetahuan. Jadi saya menerima teleponnya teman-teman itu sebenarnya lebih ke arah dimana bahwa masalah-masalah yang terjadi itu agar bisa dipelajari oleh yang lain yang belum merasakan. Gitu. Jadi kita tidak membutuhkan figur manusianya sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah cerita masalahnya mereka. Kenapa masalah itu terjadi? Ada juga yang nggak mau masalahnya itu diketahui oleh orang banyak. Ya gimana, karena yang sudah kalian telepon riwi bujuku nggak sarung ya. Ya kayak gini teman-teman, kalau kita transit bawa sarung, bawa sleeping bag, bawa teh, bawa kopi. Nah ini tehnya baru diseduh teman-teman. Nah ini tehnya. Nah ini tehnya ya. Tehnya mereknya Twinning London. Nah, Twinning nih tehnya teman-teman ya. Nah siap, kalau di Mbak Yuli lucu. Sarungan. Melok sarungan. Oh iya, tadi pagi saya sambil kerja dengerin kontennya Mas Sandro. Iyalah, ternyata ada cerita di balik nama Sandro wong gandeng sak donya. Sampai sudah tahu. Iya benar. Ya itu Mbak. Kenapa saya harus pakai wong gandeng sak donya? Itu memang ada sejarahnya. Dan sampai sudah tahu. Terima kasih ya. Jadi seperti itu Mbak. Kekecewaan, kegalauan, sehingga saya harus. Widih, keren Mas Sandro tehnya. Saya doakan semoga Mas Sandro dan Mbak Yuli segera mewujudkan untuk mendirikan agensi. Amin. Siapa tahu suatu saat saya mau kembali ke Hong Kong bisa proses sama. Yo, doanya jangan gitu loh Mbak. Doanya kalau bisa nggak usah balik, ya kan? Nggak usah balik lagi, makanan malah dijoki akeh gitu terus piye. Mbak ngeteh ha? Turun. Nah, jadi teman-teman semuanya ada roti, ada sandwich, macam-macam sudah lope-lope sama Hongkong. Jadi kalau bisa itu doanya jangan suatu saat kembali lagi ke Hongkong, jangan. Tapi doanya adalah bagaimana saya bisa berdaya di negara saya sendiri. Nah itu makanya itu dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan keuletan, kesabaran teman-teman semuanya. Jadi di situ
situ pakai wifi ya Mas Andro? Iya betul, saya pakai wifi. Kebetulan Singapura ini wifi-nya jos, kos-wos, mantap. Pakai rewel. Nggak sangu rawon ta Mas Andro? Ditakoi gak sang. Oh, sangune tadi bukan Dendeng. rawon. Tadi sangune dendeng paru dan lontong. Wis pedes. Pedes. Iya kok doa kok mau jadi babu aja. Di situ Mbak Ramdhani. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya itu pun juga berpikir ya buat teman-teman semuanya. Saya bikin komunitas YouTuber Hongkong itu sebenarnya juga mencoba memberikan salah satu alternatif cara agar kita itu nggak balik lagi ke Hongkong cuman ngeramuti. Kalau teman-teman bisa bahasa Kantonis, teman-teman bisa bahasa Hongkong, itu teman-teman bikin konten di Indonesia pakai bahasa Kantonis tuh nggak ada masalah gitu. Waduh, dendeng paru enak nan. Banget. Ya sudah habis tadi sore, pedes, laris manis, tak berbekas. Ini mau tidur kayak panganan ini piye terusan. Menokeh melek. Wah, lah jisone tutup kok. Enggak, aku enggak. Mau kowe takok. Aku mau ngerti. Wong wedok ya. Saiki dibuka. Nah, disambil ini ya teman-teman, disambil berakoti apa. Bisa? Yakin? Nanti terbang Surabaya jam berapa? Jam 8.20 Mbak. Aku singilen Mbak Ramadhani, monggo. Kok mbok gede mbok ya loro-loro. Enak lah. Enak, Enak. Mungkin enak. enak. Enak ding-dingan. Entek ta iku gede. Ketoke gak entek, Mbak. Gak enak. Adem. Hah? Soalnya adem. Tutupe. Kok gak enak. Kok tutup kok pedes. Ya dibuka tapi cilik. Jadi kayak gitu ya, kembali lagi kita ngobrol lagi tentang masalah. Oh ya, besok kita mau ngobrol tentang temanya adalah jangan lupa bahagia. Coba aku nek Indo tak kon mampir Mas Andro sama Mbak Yuli. Nah, mampir kemana Mbak? Ono colo. Mbak Comel ya. Sidoarjo. Loh ya, besok kita ke Sidoarjo Mbak. Kita mau bikin paspor. Kita ke Sidoarjo Mbak. Iki mambu sesuk pian. Iya, makanya kayak mau. Gak enak. Enak. Dekat rumah sakit Sidoarjo. Oh. Siap. Masih yang nunggu rumahnya siapa katanya? Daripada mambu ndang dintekno. Iya. Gak enak ya. Yang nunggu rumahnya siapa? Pian, takoki Mbak Nuri. Ada namanya Mbak Atin dan Ida Royani. Yang nunggu Mbak Atini dan Mbak Ida Royani yang mau masuk proses kemajikan. Ya. Sekali lagi menemani teman-teman menjelang tidur 0024. Habis ini cuti berapa bulan Mas Andro? Nggak
Tahu Mbak, istri mintanya sebulan. Kalau saya kalau bisa cutinya setahun. Setahun, ngeri. Asli gak enak punya. Hah? Enggak lah. Wah. Aku senate Mas, transit 13 jam. Nek Indonesia sering-sering bikin konten. Oh ya tetap Mbak Comelia. Nanti tetap nerima telepon dari teman-teman. Mbak Joan HK, transit 13 jam, Bien, semangat. Ya selalu semangat Mbak. Soalnya ya, saya emang mbok kayak gulung ya. Lah apa gak pakai gulung? Wah itu. Jadi memang saya nggak milih-milih tiket yang larang, dari sing murah aja. Saya transit yo, transit kok transit. Wih, Coffee Fu makin rame, malam makin rame ya. Mbak Coffee Fu hadir, Mas Andro dan Mbak Yulin. Bojoku wis nglewe-nglewe itu di sana. Bojoku wis matang-matang nang kursi. Saya bagian yang di bawah. Wih, Mbak gadis desa Yunlong hadir, Miss Yuli dan Mas Andro. Tiketku harga 3.200 transit Singapura juga. Lulu. Oh PP 3.200. Kemudian kita tiketnya berapa? Berapa? 2 orang 3.300, berarti 1.650. Saya tiket 1.650 teman-teman. Hongkong dolar ya. 1.650. Ya, tiket segitulah. Jangan berharap dapat makan enak. Gak apa-apa. Di Singapura. Mbak gadis desa luar biasa. Malam hari masih belum tidur Mbak gadis desa. Iya iki mayones sih nggak mampu ya. Singapura bersih tempatnya Mbak Ramadhani. Iya, saya seneng. Toiletnya juga saya senang, makanya ini toilet di depan sini, terus TV di sebelah situ, dekatnya toilet ada air panas. Aku pertama ketemu Mas Andro nek Maamsan Kung Yun, luar biasa. Pas dodol jamu apa pas dodol kartu as Mbak? Saya di Maamsan di Kung Yun dulu tuh kadang jualan jamu. Setelah jualan jamu saya jualan kartu as juga. Di Maamsan waktu itu. Sing penting atine seneng mau mobile enak Mas, numpak kate maem yo ora enak. Wis kelingan keluargae. Oh. Ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman wajib katai. Sing itu pemajikan. Oh ya, Mbak Devi Puji pas jual kartu as loh. Mbak Joan HK sing balesi Mbak Devi Puji. Aku dodol kartu as, men dodol jamu lo. Sopo iki Mbak Joan HK? Dodol kartu as, aku dodol jamu. Wah, suwe banget iku Mbak. Gendeng sampean gak mulai-mulai ya. Aku dodol jamu 2014 loh.
ngower ya. Gak mulai-mulai sampean. Kerasan nang Hongkong. Kerasan golek izin ning Hongkong. Izin Hongkong iki digoleki diburu. Satu asmen dodol jamu. Wah, itu wong lawas sebenarnya. Aku jual kartu as itu 2019. 2020, 2019. 4 tahun yang lalu. Aku dodol jamu di Maosan. Itu sejak 2014, 2015. Gila, suwe banget ini. Jadi ya seperti itu ya. Wawaran teman-teman ini memang karena ini cuma ngundang Hongkong, nah Hongkong aja rasa mulai-mulai. Nah itu sak keluarga nih. Ya, Mbak Comelia selamat beristirahat, selamat malam. Terima kasih sudah menemani saya ngomong, sudah komen. Iya 2014 mas, lo. Pokoknya yang mau mundurkan, yang mau istirahat langsung aja monggo, gak apa-apa. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, hindari rasa takut itu dengan cara perbanyak pengetahuan. Karena pengetahuan is knowledge. Pengetahuan is knowledge. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Jadi kalau kita tidak berpengetahuan, maka kita tidak punya kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya keberanian. Hati-hati Mbak Yuli, perjalanan lancar, off Riens. Oke, semuanya terima kasih. Selamat beristirahat, sehat selalu buat kalian semuanya, para pejuang keluarga. Mudah-mudahan kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan untuk kebahagiaan keluarga dan orang-orang tercinta. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.